Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Alfani, NPM 1905170038 dari kelas 6A Akuntansi Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Audit Laporan Keuangan dan Tanggung Jawab Auditor. Laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas pencatatan uang, di mana laporan berisikan segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu, contohnya setiap bulan atau setiap tahun, tergantung kebijakan perusahaan masing-masing. Adapun manfaat laporan keuangan, yang pertama, pengelola atau direksi dan manajemen. Manfaat laporan keuangan bagi manajemen perusahaan yaitu memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Yang kedua, investor atau owner. Manfaat laporan keuangan bagi investor atau owner berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan resiko yang terkait dengan investasi modal. Yang ketiga yaitu supplier. Dalam sebuah manfaat laporan keuangan, pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Yang keempat, pemerintah. Sebuah pemerintah sangat memerlukan laporan keuangan. Manfaat laporan keuangan tersebut bagi mereka ialah dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar suatu pajak. Yang kelima, pemberian pinjaman. Pihak yang memberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Pengertian laporan audit. Apa itu laporan audit? Laporan audit adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Fungsi laporan audit. Laporan audit menurut modul manajemen audit BPKRI berfungsi untuk yang pertama mengkomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, membuat hasil audit agar terhindar dari kesalahpahaman. Yang ketiga, membuat hasil audit sebagai bahan untuk perbaikan institusi terkait. Yang keempat, memudahkan tindak lanjut untuk menentukan jika ada tindakan perbaikan yang perlu dilakukan terhadap perusahaan. Hal yang mendasari audit laporan keuangan yaitu pertentangan kepentingan, konsekuensi, kompleksitas, keterpencilan. Keterbatasan audit laporan keuangan. Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memiliki keterbatasan yang melekat. Salah satunya adalah bahwa auditor bekerja dalam suatu batasan ekonomi yang wajar. Berikut ini adalah dua batasan ekonomi yang penting, yaitu adalah yang pertama biaya memadai, yang kedua jumlah waktu yang memadai, yang ketiga prinsip akuntansi alternatif, yang keempat estimasi akuntansi. B. Pihak-pihak yang berinteraksi dengan auditor. Yang pertama manajemen, yang kedua dewan direksi dan komite audit, yang ketiga auditor internal, yang keempat pemegang saham. C. Standar audit. Yang pertama sebagai dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit, dan yang kedua memberi jaminan keyakinan akan kualitas jasa audit yang dilakukan oleh auditor. D. Laporan auditor. Laporan audit yang berisi pendapat wajar tanpa syarat. Fungsinya yang pertama, mengadakan komunikasi antara auditor dengan pemakai LK mengenai pekerjaan yang telah dilakukan, sifat dan batasan dalam penugasannya. Yang kedua, menjelaskan perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan pihak manajemen.
Tanggung jawab auditor. Yang pertama, tanggung jawab auditor hanya terbatas pada pemberian pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Yang kedua, tanggung jawab auditor timbul jika auditor gagal menemukan keliruan, ketidakberesan atau kecurangan karena kelalaian mematuhi norma-norma atau SABU. Penggunaan laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor untuk melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integrasi, independensi, dan objektivitas. Mencari dengan mendeteksi salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Mencegah penerbitan laporan keuangan yang menyesatkan. Deteksi kecurangan. Kecurangan pelaporan keuangan terdiri dari tindakan-tindakan seperti yang pertama manipulasi, pemalsuan, atau pengubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukung yang menjadi sumber penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, referensi yang salah satu penghapusan yang disengaja atau peristiwa-peristiwa, transaksi-transaksi, atau informasi signifikan lainnya yang ada dalam laporan keuangan. Yang ketiga, salah penerapan yang disengaja atau prinsip-prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, jarak penyajian, atau pengungkapan. Sekian, terima kasih. Hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.